Assalamualaikum sahabat Suntono Belajar Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi di seputaran asam lambung, gut anxiety, psikomatis. Dan kali ini kita akan membahas badan kita udah enakan, kok kambuh lagi ya teman-teman. Kita akan membahas penyebabnya dan cara mengatasinya. Sebelum ke videonya, mohon sedekahnya dengan cara subscribe, hidupkan tombol loncengnya, dan like ya teman-teman. Kalau perlu ya di share supaya teman-teman kita yang lain tahu juga ya. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat saudara-saudara kita yang lagi menderita asam lambung ya teman-teman. Buat subscriberku, terima kasih sekali, dan penonton setia channel Suntono Belajar Baik, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih sekali karena Anda udah setia menonton channel kami, dan kita akan semakin terus membuat konten yang bermanfaat buat keluhan asam lambung teman-teman. Oke, maaf dulu ya, setiap konten kita sambil merokok ya teman-teman. Tidak apa-apa ya, yang udah sembuh nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan ya, sekedarnya saja buat pelepas candu. Dan tadi kita akan membahas penyebabnya ya teman-teman. Penyebab udah enakan 1 bulan, 2 bulan udah enakan ya badan kita ini, kemana-kemana udah bahagia ya teman-teman, udah seneng kesana kesini ke tempat teman-teman, udah ceria ya. Tiba-tiba kambuh lagi ya teman-teman. Nah, dan ini kita akan membahas dulu penyebabnya. Kalau sensasi udah hilang, masih sedikit-sedikit cemas, panik, takut udah hilang, kok masih kambuh lagi, itu kita jawab wajar saja ya, wajar dan biasa teman-teman. Jadi teman-teman itu intinya harus memahami ya, memahami semua itu, dan kita harus berterima kasih karena kambuh itu. Jadi tahu ya teman-teman, kambuh itu karena apa, padahal udah enakan ya sebelumnya, udah seneng sekali. Jadi teman-teman tuh ini ya, jadi lebih paham ya, kambuhnya itu karena apa ya. Itu karena kecentok makanan atau minuman, atau mendengar ada yang meninggal tetangga, kita kok tiba-tiba kaget kambuh lagi, atau saudara kita yang meninggal ya. Bisa juga keluarga kita di rumah ada yang sakit, atau anak atau siapa ya teman-teman, itu kita bisa kambuh lagi ya. Nah, penyebabnya itu adalah ini teman-teman ya, kita tuh mungkin stres ya teman-teman, stres karena panik tadi ya, melihat anak kita atau saudara kita tuh ada yang sakit. Jadi kita stres terus panik lagi, jadi sensasinya itu akan datang lagi ya teman-teman, tapi cuma sedikit ya, tidak separah yang kemarin-kemarin. Tapi kan teman-teman udah tahu ya caranya tadi, triknya udah paham, jadi aman teman-teman. Cuman sedikit itu ya, kita paniknya sedikit, setelah itu kita bisa mengurangi lagi ya. Jadi kita harus olak-alik terus ya teman-teman, perasaan kita ini kita turunkan ya, perasaan kita ini, supaya kita ini tenang lagi ya. Kalau teman-teman tuh tenang, cara berpikirnya itu, jadi nanti akan hilang lagi, akan sembuh lagi ya, hilang sensasinya itu, jadi enakan lagi teman-teman badan kita itu ya. Nah itu tadi teman-teman, jadi intinya kita tuh harus rileks ya. Tadi pas kita kambuh, cemas atau panik tadi, waktu kaget ya teman-teman, melihat ada sesuatu ya yang mengejutkan, teman-teman menjadi kambuh lagi. Solusinya ya tadi teman-teman, tenang ya, rileks, santai, kita menurunkan pikiran kita tuh ya, rileks sebentar, nanti tuh sembuh lagi ya teman-teman, sembuh seperti kemarin lagi ya. Dan cara mengatasinya ya teman-teman, teman-teman itu pas kambuh ya, pas kambuh melihat anak kita atau siapa yang sakit, teman-teman tuh rileks saja, ambil air hangat ya, kita minum santai ya, santai,
ambil air hangat. Lalu biasanya yang teman-teman sering dikerok tuh ya, yang pernah dikerok, suruh ngerokin ya teman-teman. Ambil minyak kayu putih atau minyak panas yang lain, suruh ngerokin badan kita ini ya teman-teman. Dikerok. Setelah itu sembuh lagi ya teman-teman. Sembuh. Yang biasanya pernah dikerok itu ya dikerok ya, nggak apa-apa itu ya, itu masuk angin biasa, kambuh itu ya. Jadi intinya dikerok. Kalau dikerok nanti sembuh semua ini ya teman-teman, kerok semua ya. Jadi angin itu mudah pergi dan kita sembuh ya teman-teman. Yang penting pikiran kita netralkan ya, santai saja ya. Nah, kita cuekin saja teman-teman. Kemarin kan udah kita sharing ya, sensasi-sensasi itu kita cuekin saja. Kalau teman-teman udah paham ini adalah sensasi, kita kambuh sedikit itu tidak apa-apa, langsung suruh ngerok saja. Kalau badan rasa capek ya suruh mijit. Yang biasanya kalau kambuh itu minum jamu dari herbal ya bikin ya teman-teman, suruh nyarikan, entah itu dari kunyit diparut ya, itu nanti akan mudah sembuhnya ya. Itu tadi teman-teman, karena kita tadi kaget, cemas, jadi kambuh lagi cuman sedikit ya, tidak apa-apa. Kita kemarin seperti itu juga ya teman-teman, udah sembuh ya, udah bukan belum sembuh ya, udah enakan teman-teman, udah enakan, bisa jalan kemana-mana, udah seneng ya. Setelah itu kambuh teman-teman, kambuh pas ya acara orang pesta ya. Jadi kambuh kambuh-kambuhnya ya, badan kita itu keringatnya keluar semua nyampe kaki sini ya. Terus gemetar teman-teman, gemetar ya. Padahal posisinya masih pagi ya, masih jam 7 pagi, itu kan belum ada matahari ya, tapi udah kayak keringatnya tuh kayak kena sinar matahari teman-teman. Keringatnya keluar semua, kaki ini menggigil ya, gemetar rasanya teman-teman. Itu juga emang kita panik ya, kalau belum tahu triknya, caranya tuh panik sekali. Kalau teman-teman udah paham, jaga pola makan tadi, pola pikir sama pola tidurnya tuh aman ya. Biasanya yang kambuh itu pola makan tuh sering dilanggar teman-teman. Kalau waktu penyembuhan jangan dilanggar dulu ya. Setelah teman-teman udah sembuh baru nggak apa-apa. Nanti yang enakan ya kita makan, yang nggak cocok di perut ya kita hindari. Itu saja ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-temanku semua. Udah enakan kok kambuh lagi, dan itu penyebabnya tadi stres, kaget, dan cemas teman-teman. Jadi kambuh lagi ya, naik asam lambung kita tuh naik. Kalau teman-teman udah bisa cuek, sembuh lagi ya, cuek, terus kita obatin atau dikerok atau minum ramuan herbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.